Pernahkah terlintas di benak, sedulur, mengapa setiap pergantian tahun, hati kita seolah mencari isyarat, mencari petuah, terutama tentang apa yang menanti di Cakrawala tahun 2026? Ada rasa penasaran, sebuah kegelisahan halus yang membisikkan pertanyaan tentang arah hidup, rezeki, jodoh, dan segala asa. Terutama bagi kita yang lahir di bawah naungan Weton Kliwon, sebuah energi yang konon katanya memiliki pancaran kuat. Seringkali kita merasa ada panggilan khusus, sebuah getaran batin yang lebih dalam. Seolah-olah ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi dalam setiap putaran waktu, menanti untuk kita selami. Dan ini, sedulurku, adalah tentang hidupmu, tentang perjalanan jiwamu. Sugeng rawuh ing pendopo Mbah Prekul, sedulur-sedulur ingkang tansah sinuyutan. Di sini, di tempat yang teduh ini, kita akan ngobrol ngalor ngidul menyelami pitutur para leluhur yang tak lekang dimakan zaman. Bersama Mbah Prekul, mari kita buka lembaran-lembaran keharifan yang mungkin selama ini hanya menjadi bisikan angin saja. Jangan lupa sedulur untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, agar kita tak ketinggalan setiap pepadang ilmu yang Mbah bagikan. Dalam sanubari wong Jawa, Primbon Jawa bukanlah sekedar kumpulan ramalan atau hitung-hitungan angka belaka. Lebih dari itu, Primbon adalah sebuah sasmito, sebuah isyarat, peta jalan hidup yang digariskan oleh leluhur kita berabad-abad silam. Ia bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membelenggu takdir, melainkan sebagai pitutur, nasihat agar kita senantiasa mawas diri, eling lan waspada. Setiap weton, termasuk Kliwon, diyakini membawa energi, karakter, dan juga potensi tantangan tersendiri. Namun, Primbon Jawa tidak berhenti pada deskripsi. Ia selalu menawarkan laku, cara menjalani, sebuah filosofi bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan alam, dengan waktu, dan dengan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ia adalah cerminan dari keyakinan bahwa hidup ini adalah sebuah tarian, dan kita adalah penarinya, yang harus memahami irama semesta. Mungkin ada di antara sedulur yang bertanya, Mbah, apakah semua ini tidak sekadar klinik atau kepercayaan kuno yang tak masuk akal di zaman modern ini? Pertanyaan yang sangat wajar, sedulur, dan Mbah Prekul justru menyukainya. Mari kita coba pahami dari sudut pandang yang lebih rasional. Istilah seperti energi kuat pada Weton Kliwon misalnya, bisa kita artikan sebagai potensi kecerdasan, ketajaman intuisi, atau bahkan kekuatan tekad yang luar biasa. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi ini bisa menjadi bumerang, mengarah pada sikap keras kepala atau ego yang tinggi. Namun jika diarahkan dengan baik, ia bisa menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan mulia. Makna simbolik weton sejatinya adalah cerminan dari arketipa psikologis manusia. Setiap karakter weton adalah sebuah pola kepribadian yang sudah diamati dan didokumentasikan oleh leluhur kita selama ribuan tahun. Jadi, Primbon bukanlah sihir, melainkan sebuah kearifan lokal yang mengundang kita untuk lebih mengenal diri sendiri, untuk memahami cipta, rasa, karsa kita, dan bagaimana kita bisa mengembangkannya menjadi pribadi yang lebih matang, berdaya, dan bermanfaat. Pada intinya, ia adalah pelajaran hidup, bukan mistik semata. Mbah Prekul teringat kisah almarhum Pak Carik, seorang sesepuh di kampung kami yang wetonnya Kliwon. Pak Carik dikenal sebagai pribadi yang keras hati, mudah tersulut emosi, dan seringkali merasa paling benar. Rezekinya kerap seret, dan hubungan dengan tetangga pun seringkali renggang. Suatu ketika, di bulan Ramadan, Pak Carik jatuh sakit parah. Selama sakitnya, ia banyak merenung, ditemani oleh sang istri yang tak henti membimbingnya. Istrinya selalu berbisik, "Pak, Ramadan ini adalah bulan pengampunan, bulan untuk menata hati. Kita semua punya kekurangan, termasuk kekuatan Kliwonmu itu, Pak. Coba dipakai untuk kebaikan, bukan untuk kekerasan." Setelah sembuh, entah mengapa Pak Carik berubah drastis. Ia mulai aktif di musola, sering membantu tetangga, bahkan sering mengajak ngobrol anak-anak muda dengan sabar. Rezekinya perlahan membaik, hatinya lebih damai, dan wajahnya memancarkan kehangatan yang sebelumnya tak pernah ada. Ketika Mbah tanya apa yang membuatnya berubah, Pak Carik tersenyum. "Mbah, di waktu sakit itu, saya merasa seperti terlahir kembali. Kekuatan Kliwon saya yang dulu sering membakar emosi, kini saya coba arahkan untuk membakar semangat berbuat baik. Ternyata, damai itu indah, Mbah." Kisah Pak Carik ini mengajarkan kita
bahwa energi weton, bahkan yang dianggap paling kuat sekalipun, bisa menjadi berkah jika kita tahu bagaimana menyalurkannya, terutama di bulan suci seperti Ramadan. Kini, mari kita selami bersama 3 amalan dahsyat khusus bagi sedulur-sedulur Kliwon di bulan Ramadan yang bisa menjadi bekal berharga untuk menyambut tahun 2026 dengan hati yang lapang dan takdir yang lebih baik. Amalan pertama adalah laku prihatin batin dan pepadang jiwa. Weton Kliwon dengan elemennya yang kuat dan seringkali cenderung introspektif, memiliki potensi besar untuk menyelami kedalaman batin. Di bulan Ramadan, makna simbol ini menjadi semakin penting. Ini adalah kesempatan untuk melakukan tirakat atau prihatin secara batiniah. Bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan juga menahan diri dari segala bentuk nafsu duniawi yang mengotori hati. Iri, dengki, ujub, ria, sum'ah. Filosofi hidup di baliknya adalah ngerogoh sukmo, yaitu menyelam ke dalam jiwa terdalam untuk menemukan jati diri yang sejati, yang selama ini mungkin tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Ini adalah waktu untuk mawas diri, menanyakan pada hati kecil, apa yang sebenarnya kucari dalam hidup ini? Hubungannya dengan kehidupan nyata sangatlah esensial. Dengan mengendalikan gejolak batin, sedulur Kliwon akan menemukan ketenangan yang luar biasa. Pikiran menjadi lebih jernih, intuisi semakin tajam, dan keputusan-keputusan yang diambil akan lebih bijaksana, tidak didorong oleh emosi sesaat. Ketenangan batin ini adalah modal utama untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan, termasuk di tahun 2026. Amalan kedua adalah Tumindak Rahayu, nuntun Kliwon kang wani dari panutan. Kliwon seringkali diidentikan dengan kekuatan kepemimpinan dan keberanian. Di bulan Ramadan, makna simbol ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk sesama. Tumindak Rahayu berarti berbuat kebaikan, bertindak adil, dan menjadi pelopor kebaikan di lingkungan sekitar. Filosofi hidup yang terkandung adalah mikul buur mendem jero, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan mengubur dalam-dalam segala hal yang kurang baik. Sedulur Kliwon yang memiliki aura kuat hendaknya menggunakan energi ini untuk menjadi panutan, menjadi cahaya, bukan malah menjadi sumber masalah. Hubungannya dengan kehidupan nyata sungguh besar. Ketika sedulur Kliwon yang memiliki jiwa pemimpin ini menunjukkan integritas, kepedulian, dan keberanian untuk membela kebenaran, ia akan dihormati dan disegani. Energi positif yang dipancarkan akan menarik hal-hal baik dalam hidupnya, menciptakan jejaring sosial yang kuat, dan membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Menjadi panutan kebaikan adalah cara paling dahsyat untuk mengukir takdir baik. Amalan ketiga adalah bangun paseduluran lan rasa guyub rukun. Meskipun Kliwon sering digambarkan sebagai individu yang kuat dan mandiri, bukan berarti ia harus sendirian. Justru, kekuatan Kliwon yang besar akan lebih sempurna jika diselaraskan dengan harmoni dan persaudaraan. Di bulan Ramadan, makna simbol ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus. Filosofi hidupnya adalah sedulur papat limo pancer, yang mengingatkan kita bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan keseimbangan antara kekuatan diri, pancer, dengan dukungan dari 4 elemen lain, sedulur papat, yang bisa diartikan sebagai keluarga, sahabat, masyarakat, dan alam. Ini adalah saatnya untuk merangkul, memaafkan, dan membangun kembali jembatan-jembatan yang mungkin retak. Hubungannya dengan kehidupan nyata adalah fondasi kebahagiaan sejati. Seorang Kliwon yang mampu membangun paseduluran yang kokoh akan memiliki benteng pertahanan sosial dan emosional yang kuat. Dukungan dari lingkungan, rasa memiliki, dan kebersamaan akan menjadi energi tambahan yang tak ternilai harganya. Di tahun 2026 dan seterusnya, kita akan menghadapi berbagai dinamika, dan memiliki jaringan persaudaraan yang kuat adalah aset yang lebih berharga dari harta benda. Sedulur, ketika kita menyatukan ketiga amalan ini, laku prihatin batin untuk pepadang jiwa, tumindak rahayu untuk menjadi panutan, dan bangun paseduluran untuk guyub rukun. Kita sesungguhnya sedang melakukan sebuah laku yang sangat mendalam. Kita bukan sekadar menjalankan ritual, melainkan sedang mengukir karakter, membentuk budi pekerti luhur yang akan menjadi kompas hidup kita. Inilah makna terdalam dari amalan dahsyat itu.
Ia bukan jampi-jampi untuk kekayaan instan, melainkan investasi jangka panjang untuk kekayaan jiwa, ketenangan hati, dan kebahagiaan yang sejati. Ini adalah jalan menuju takdir yang lebih baik, tak hanya di tahun 2026, namun untuk seluruh sisa perjalanan kita. Mari kita hening sejenak, sedulur. Rasakan hembusan angin yang sejuk, bisikan alam yang menenangkan. Hidup ini sejatinya adalah tentang keseimbangan. Keseimbangan antara kekuatan diri dan kelembutan hati. Antara kecerdasan dan kearifan. Antara usaha duniawi dan laku spiritual. Kliwon dengan segala kekuatannya, jika mampu menemukan harmoni ini, akan menjadi pribadi yang utuh, yang memancarkan pepadang tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk sekitarnya. Jangan biarkan energi kliwonmu menjadi api yang membakar, melainkan jadikanlah lentera yang menerangi jalan. Begitulah sedulur, sedikit pitutur dari Mbah Brekul tentang 3 amalan dahsyat bagi sedulur Kliwon di bulan Ramadan ini. Semoga menjadi renungan yang mencerahkan dan bekal berharga untuk kita semua. Mbah ingin mendengar kisah dan pendapat sedulur di kolom komentar. Apakah ada pengalaman menarik terkait weton Kliwon dan laku prihatin yang pernah sedulur jalani? Mari berbagi, agar kita semua bisa saling belajar dan menginspirasi. Jangan lupa like video ini jika sedulur merasa mendapatkan manfaat, share ke sanak saudara, dan pastikan sudah subscribe agar kita tak terputus tali silaturahminya. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga Gusti Allah senantiasa melimpahkan berkah dan kedamaian dalam setiap langkah kita. Rahayu.